Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Wardi, NIM saya 190200005 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dengan mata pelajaran Aspek Hukum dalam Bisnis semester 3 dengan dosen pemandu Bapak Darmawan SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber-sumber hukum, dan poin kedua adalah diperlukannya hukum dalam kegiatan bisnis, dan yang terakhir adalah harapan dunia bisnis terhadap hukum. Sumber hukum. Secara umum, sumber hukum merupakan awal mula hukum itu ada, dari mana dan bagaimana awalnya diterapkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa sumber hukum merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada periode tertentu. Sehingga sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau materi yang berisi hukum itu dibuat dan dibentuk. Proses terbentuknya hukum sehingga hukum itu dapat dilihat, dan dirasakan ataupun diketahui. Dan sekarang adalah jenis sumber hukum. Jenis sumber hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contoh sumber hukum material adalah keagamaan, ketuhanan, keasusilaan, hubungan sosial, dan sebagainya. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan mendapatkan kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal merubah pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikat. Sumber-sumber hukum formal meliputi hal sebagai berikut. Pertama, undang-undang. Meliputi segala peraturan perundang-undangan, baik dalam arti material, tidak hanya dalam arti formal. Yang kedua adalah kebiasaan, yaitu perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama. Jika kegiatan tersebut diterima oleh masyarakat luas dan dirasa wajib, maka kebiasaan merupakan sumber hukum yang tidak tertulis. Tiga adalah keputusan hakim. Keputusan hakim yang mengenai suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya. Yang keempat adalah traktat, yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Traktat akan mengikat semua warga yang ada di negara yang bersangkutan. Traktat atau perjanjian antara dua negara disebut bilateral. Namun bila lebih dari dua negara, yaitu traktat multilateral. Dasar diperlukannya hukum dalam kegiatan berbisnis. Untuk menjamin mekanisme keamanan pasar berjalan dengan efisien dan lancar, untuk melindungi berbagai macam usaha, khususnya usaha kecil menengah, untuk memperbaiki sistem keuangan dan perbankan, untuk melindungi segala pelaku ekonomi dan bisnis, dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis. Sumber hukum bisnis ini meliputi asas kontrak perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, di mana masing-masing pihak patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati. Asas kebebasan kontrak, di mana masing-masing pihak yang terlibat ini bebas menentukan isi, materi, dan perjanjian yang telah mereka sepakati. Secara umum, sumber hukum bisnis menurut perundang-undangan meliputi hukum perdata, hukum publik, hukum dagang, dan di luar perundang-undangan KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUH Dagang. Harapan dunia bisnis pada hukum.
Yang pertama, diharapkan dapat menghasilkan kepastian dan menstabilkan dalam berbisnis. Yang kedua adalah mendukung efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir atau ketiga adalah bila terjadi suatu sengketa dapat diselesaikan secara mudah dan dapat menghasilkan suatu keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai aspek hukum dalam bisnis pada UAS semester 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.